Saya tidak siap sebenarnya menjawab ini. Pas sampai sana ketemu sama yang dari Turki. Wow. Sumpah aku cewek aja ibaratnya bilang, This podcast episode is in collaboration with Hotel Davam Wonosobo. Hai semua, kita kembali di Angkring Zone Tralala Trilili. Dan di episode kedua ini kita spesial ya. collab sama Hotel Davam Wonosobo. Dan masih dalam suasana memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Perempuan Nasional. Betul Kak Tata. Gimana ini adik-adik semuanya? Halo. Yang di rumah. Tetap sehat ya. Tetap Oke sehat. Kak Tata, ini sudah ada 2 narasumber nih Kak Tata. Yang pertama ada Kak Pelangi. Halo Kak Pelangi. hai Kak Tonga. Kak Pelangi ini sebagai PR dari Hotel Davam Wonosobo. Betul sekali. Dan tamu kita spesial yang satunya lagi ada Mbak Hanifah Razan. Dia adalah runner-up Putri Muslimah Asia tahun 2018. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adem ya Tom? Adem sekali. Alhamdulillah. Pancaran surgawi. Betul sekali. Ini Angkring Zone spesial ya. Spesial. Kita roadshow hari Roadshow. ini ke Hotel Davam Wonosobo. Besok ke Hotel Davam Cirebon mungkin. ngomong-ngomong ya Tongan, untuk informasi kita bersama, untuk Mbak Hanifah atau lebih suka disapa Hani. Hai Hani. Halo. Hai Hani. Hai Hani. Dipanggil Hani. Ini follower IG-nya sudah menembus 31,9 ribu. Wow. Untuk tema kali ini ada Being an Inspirational, Smart, and Active. Khususnya untuk para perempuan tangguh ini. Untuk Mbak Pelangi ini Ya. di sini sebagai ibu rumah tangga juga ya? Iya, betul sekali. Terus kerja di Hotel Davam Wonosobo sudah berapa lama nih? Saya bekerja di Hotel Davam Wonosobo itu dari bulan Agustus 2019 sampai sekarang. Berarti udah mau 2 tahun berarti. Ya nggak sih? Betul kan? Betul, hampir 2 tahun. Maaf ya saya kalau itu mah agak-agak mas. Ibu-ibu banyak pikiran Iya, gitu. Terus gimana Mbak, kan Mbak Pelangi itu juga sebagai ibu rumah tangga, istri juga, terus wanita karir juga. Kiat-kiat untuk membagi waktu biar semuanya itu bisa lancar, bisa berjalan dengan baik itu gimana? Yang pasti harus bangun pagi. Bangun pagi. Itu kiat-kiatnya catat ya, bangun pagi. Bangunnya lebih pagi karena harus mandikan anak dulu ya kan, karena kan anak dititipin sama mbahnya ya kan. Jadi kita nggak boleh dong kayak yang pasrah bongkokan aja gitulah. Kita tetap harus prepare anak kita dulu ya kan. Yang penting kalau udah bangun pagi, anak udah beres, suami udah beres, kita baru berangkat kerja. Terus nanti kita usahakan untuk pulangnya on time. Diusahakan, kalaupun memang nggak bisa, ya udah yang penting kita bekerja itu dapat restu suami dan juga dapat restu orang tua dan juga orang-orang di sekeliling kita gitu Dan sih. yang jelas pekerjaan juga lancar ya? Iya gitu. Yang penting kalau weekend ya udah waktu kita Full untuk keluarga. Betul. Oke. Kalau sekarang Iya. untuk calon ibu-ibu Iya. Untuk calon ibu, jadi Mbak Hani ini masih single. Doakan saja. Mudah-mudahan di tahun ini ya Mbak. Amin. Segera amin. double ya. Terus kiat-kiatnya Mbak Hani ini, waktu itu kan sebagai runner up ya. Ceritain dong perjalanannya gimana? Perjalanannya itu pertama kan dulu aku Putri Muslimah Indonesia dulu 2014 itu runner up 2. Runner up 2. Nah setelah itu kan mulai tuh kayak berkecimpung lah masuk ke dunia entertain gitu, baru mulailah dapet news itu pertama di patroli di Indosiar, terus mulai photoshoot, terus ada program-program di kayak jadi bintang tamu di TV-TV gitu-gitu. Terus setelah itu pulang ke Jogja karena kan belum selesai kuliahnya. Terus masih nyambi 2015 itu baru selesai kuliahnya, tapi kan ibaratnya kita udah stop nih karena balik ke Jogja, selesaiin kuliah, jadi kayak kesempatan yang kemarin tuh ya udah gitu aja, kayak kita nggak ambil kan karena lebih prioritisin kuliahnya. Nah setelah itu baru 2018 ini mulai lagi, karena 2018 kan alhamdulillahnya dapet kesempatan untuk join di Putri Muslimah Asia. Nah alhamdulillahnya hoki juga mungkin ya beruntung bisa dapet runner up 1 gitu. Alhamdulillah. Keren. Mengharumkan Wonosobo berarti ya? Iya. Mengharumkan nama Indonesia juga Iya. pastinya untuk para muslimah-muslimah dan para wanita-wanita di seluruh Indonesia untuk terus berkarya dan juga mengambil inspirasi dari Mbak Hani ini. Lanjut ya, pertanyaannya itu banyak banget karena fansnya Mbak Hani juga banyak. Benar. Amin. Dan mereka ingin kepo-kepo terus sama Mbak Hani. Gimana sih untuk mengupgrade kemampuan diri? Apalagi kan
padat ya jadwalnya sekarang mungkin sebagai influencer, kemudian juga ambasador produk-produk ternama di seluruh Indonesia. Amin. Gimana mengupgrade diri gimana? Kalau upgrade diri sih, kalau aku paling simple tuh mau belajar. Mau belajar. Itu sih, karena ibaratnya mau sepinter apapun kita, ibaratnya kalau kita stop kayak merasa diri kita pinter, ya udah gitu aja, nggak bakal berkembang lagi. Tapi asalkan kita mau menanamkan di dalam diri kita sendiri, kayak apa sih, jiwalah, rasa-rasa kita tuh tetap mau pengen belajar, tetap pasti tuh ada kok hal-hal dari orang lain yang bisa kita pelajarin gitu. Sangat inspirasi ya. Sangat menginspirasi. Kalau Mbak Mbak Pelangi juga banyak fansnya ini loh. Iya. Kamu ya termasuk ya? Iya. Dan backgroundnya juga dulu kuliah di komunikasi juga ya. Saya dulu ilmu Bisa komunikasi. diceritakan dong dulu sebelum sampai kerja di sini. Ke hotel. Kalau dulu kan kita ini ya kebetulan dari SMP bareng ya Hani ya. Oh my god. Ya, dan Kok sekarang kita jadi acara temu kangen ya? Ini enggak janjian loh. Enggak janjian loh, kita enggak tahu ini bukan Enggak gimmick tahu loh. enggak bukan Iya, gimmick iya, loh. iya. Kok kebetulan kita dari banget SMP ya. bareng. SMP 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 bareng. bareng tapi SMA nggak bareng ya Hani ya. Terus kuliah baru bareng. Dulu itu kita kuliah disebut nggak nih? Boleh Iya, nggak nih? sebutkan Boleh, aja. nggak apa-apa. Di Jogja, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tuh jadi iklan. Tit, ya udah nggak apa-apa. Kalau si Hani ini kan jurusannya PR ya. Kalau saya dulu malah broadcasting jurusannya. Oh. Begitu. Kalau saya sih mengupgrade diri sih memang harus mau belajar sih, keinginan mau belajar tuh harus kuat banget gitu. Dan dari dulu memang apa ya, harus punya keinginan yang ada yang harus aku pegang teguh gitu. Dari sampai apa ya, dari kecil tuh ngaruh banget sih emang, dari kecil pengennya ini, terus akhirnya kuliahnya keturutan, terus pas lulus kuliah keturutan lagi. Itu karena memang dari kecil udah tak tanemin aku pokoknya harus gitu. Wow, punya tekad yang kuat ya. Tekad kuat mengenali diri sendiri dan juga passion apa betul, yang betul, harus kita betul, memang. jalani. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan kemarin tuh kan kita memang Hotel Dava Wonosobo kemarin tuh memperingati Hari Perempuan Internasional, kita ada sharing session dan juga Sharing session. yoga gitu. Nah, kemarin kita mendatangkan narasumber, itu memang kita diajarkan, ya benar banget Mas, memang dari kecil kita harus pandai mengenal diri sendiri untuk kita bisa apa ya, kedepannya bisa maju gitu. Potensi diri apa juga Ya harus kita kenali ya. gitu ya. Nggak cuma buat perempuan aja sih, tapi buat laki-laki juga bisa diterapin lah itu kan hal yang mendasar begitu. Jadi baru kemarin ini acaranya ya? Iya betul. Itu berarti perempuan semua ya? Perempuan semua, ladies only. Kita berdua puluh Pantesan memang nggak staff. ngundang kita. Enggak. Mungkin mau dijilbabin, mau Iya. ikutan. Oke, saya pertanyaan untuk Mbak Pelangi masih nih. Kalau melihat Mbak Hani nih sudah sampai berprestasi seperti itu, kayak menjadi trendsetter juga loh, perempuan masa kini loh. Memandang beliau seperti apa? Ya luar biasa ya, karena maksudnya tahu Hani dari zaman kecil lah ibaratnya. Sekarang wah aku sampai ya Allah Hani aku gitu. Keren. Ya, aku gak nyebut loh ya. Aku ngomong sendiri. Oh ya, ini mungkin banyak yang belum tahu. Ini mau ngomong mungkin. Kenapa? Ya, jadi Kenapa? zaman SMP itu kan gendut banget kan. Jadi maksudnya kalau sama sekarang tuh beda banget. Makanya kalau sama teman-teman SMP tuh bukan yang nggak mau nanya duluan, cuma takutnya mereka nggak kenal gitu loh, karena beda banget Iya, gitu. iya. Takutnya- Makanya aku lihat dia pas kuliah aja, wah, nifak gitu. Sangat beda ya? Iya, Sangat beda sekali. Udah cantik banget dulu waktu kuliah tuh dia. Duh, makasih ya Mbak. Iya, kalau aku mah tetap dekil aja dari dulu ya. Oh tidak dong. Tapi Bang itu kreatif banget dari dulu, Oh, karena iya. kan selalu aktif Gimana? kayak dibikin-bikin film gitu ya Mbak ya. Dulu sudah bikin dulu. film. Waktu masih kuliah. Iya. Jadi pintar bikin film, mungkin bikin gimmick juga pintar pasti Iya. ya, drama-drama apa gitu lah. Itu saya serahkan ke Mas Tatak aja. Oke, tadi kan dari Mbak Pelangi, sekarang gantian Mbak Hani. Melihat perempuan sekarang itu bagaimana dan idealnya itu seperti apa? Sebenarnya nggak ada kata ideal sih. Ideal tuh menurut semua orang tuh bisa Beda-beda. beda-beda gitu. Karena mungkin idealnya orang ada yang bilang perempuan umur 25 tahun harus sudah nikah gitu. Tapi ada juga perempuan yang bilang
perempuan tuh harusnya karir dulu, nikah tuh ntar belakangan gitu juga ada kan, menurut masing-masing pandangan mereka sama gitu. Mereka punya kepercayaan yang mereka percayai kayak gitu. Kalau menurut aku sih yang penting tuh perempuan harus berani speak up, ngomongin apa yang mereka mau gitu. Jangan sampai mereka ngikutin hal-hal yang orang lain percayai tapi dirinya sendiri tuh nggak percaya akan hal itu gitu kan. Jadi kayak sayang banget nggak sih mereka ngikutin orang lain terus tiba-tiba ngapain, kenapa aku di sini ya sekarang gitu kan. Sayang banget lah, intinya mereka harus tahu dulu apa yang dia mau, terus harus berani speak up tentang apa yang dia percaya dan apa yang dia mau itu. Iya, berarti Tepuk tangan dulu. harus berani. Walaupun berani speak up. nggak membedakan cowok sama cewek ya. Itu kan kalau zaman dulu kan kayak wanita dipandang lebih rendah dari yang kan, kadang mau speak up kayak wah takut ya kan, mau kayak punya ide apa kayak takut ya kan. Kalau zaman sekarang nggak boleh seperti itu ya menurut Hanifah. Pastinya sih, karena sekarang juga aku lihat udah banyak yang perempuan-perempuan yang kreatif juga kan, ibu-ibu tuh di jalan udah pada bikin TikTok coba. Wah, salut sama ibu-ibu. Saya kalah sama ibu-ibu yang bikin TikTok. Mbak Pelangi bikin TikTok? Saya kebetulan enggak, Mas. Enggak. Ya nggak usah ikut-ikutan lah. Iya benar, kalau bukan di bidangnya bukan itu ya udah gitu, kalian tekunin aja bidang yang kalian kuasai. Mantap. Kalau ini kan kita sudah tahu ya role modelnya ada Mbak Pelangi, kemudian Mbak Hani. Tapi sebagai seorang wanita, pasti kan sebagai seorang manusia tentu saja kan pasti punya rasa takut. Apa sih ketakutan terbesar kalian dan upaya apa untuk kalian itu mengatasi rasa takut itu? Mungkin dari siapa dulu? Aduh, Sekarang Hanifah dulu. Hanifah dulu aja. Rasa takut apa ya, sebenarnya dulu mungkin aku dulu anak kayak manja gitu ya. Kalau karena mungkin anak terakhir juga dan cewek sendiri kan, mungkin manja gitu. Takutnya kayak ibaratnya aku nggak bisa dapat apa yang aku punya sekarang gitu. Tapi ternyata 2013 itu bapakku meninggal kan. Nah di titik itu tuh malah jadi kayak titik baliknya aku, jadi kayak lebih dewasa gitu. Jadi kayak mau menerima keadaan dan mau ini loh, ibaratnya kayak mau dengerin orang lain gitu, yang tadinya egois kayak ini loh aku mau kamu harus ikutin mauku gitu, ibaratnya tadinya gitu dulu. Terus sekarang ketika terbentur dengan hal-hal seperti itu, ternyata wah kayak amazed sama diri sendiri gitu, wah ternyata seberat ini aku bisa loh ngelewatin. Jadi ketika udah lewat itu, ada hal-hal yang ibaratnya yang tadinya aku takutin datang lagi, kayak udahlah yang kemarin aja bisa, masa yang kayak gini doang nggak bisa gitu sih. Oke, jadi ada cobaan yang membuat Mbak Han ini bertransformasi menjadi sosok dan pribadi yang lebih kuat. Bener, jadi mungkin menurutku seseorang tuh kebanyakan harus kepentok dulu nih biar bisa sadar gitu. Ada sih yang maksudnya ada yang cuma kepentok sekali sadar, ada yang harus berkali-kali baru sadar. Iya benar. ya. Tapi jadi lagu tuh nanti sama Lukman. Lukman tuh siapa sih? Oh iya. Kita semua berempat loh. Nanti dikasih ini ya fotonya ya. Nanti insert foto Lukman itu siapa gitu ya. Kita cuma berempat loh di sini. Oke, itu Mbak Hani. Sekarang Mbak Pelangi gimana? Rasa takut apa? Ketakutan Kayak misalnya insecure apa kerja di kerjaan atau gimana? kalau dulu sih pernah kayak takut sendirian. Jadi kayak apa ya? Harus ditemani ya. Maksudnya memang Dan ini yang biasa sendiri. kayak takut sendirian, kayak yang apa, kemana-mana sendiri tuh kan jarang ya. Biasanya ditemenin entah tuh dulu sama pacar, entah dulu atau apa namanya rekan kerja gitu, memang bareng. Tapi suatu hari memang pas di kerjaan memang harus sendirian, yang kayak aku kebetulan ditugasin ke Bali waktu itu. Dan aku tuh biasanya kalau tugas ke luar kota memang sama rombongan gitu kan, tim rombongan. Tapi saat itu aku memang harus benar-benar sendirian. Nah terus aku, aduh gimana ya kan, karena orang Wonosobo ya, orang desa ya kan, saya di Jakarta. Gunung, desa. Terus kayak yang, aduh naik pesawat sendiri gimana ya, kayak gitulah, kayak ketakut gitu. Maksudnya bingung Nanti, turunnya gimana ini? lebih bingung ke Kiri check-in-nya Pak, kiri gimana. Pak. Terus cara menanggulanginya? Terus waktu itu akhirnya ngomong sama orang tua ya, karena dulu belum nikah kan, ininya ke orang tua kan. Jadi bilang, ayah sama ibu pokoknya saya ditugasin ke Bali. Terus tapi sendirian gitu, yang benar-benar flightnya paling pagi banget. Terus sama ayah jujur aja takut, karena di sana juga nggak tahu di sana tuh orangnya seperti apa dan lingkungan kerjanya akan seperti apa. Tapi ayah tuh bilang waktu itu, bilang nggak boleh takut katanya,
pokoknya anaknya ayah nggak boleh takut gitu, pokoknya harus berani, wis mantep aja gitu. Ya udah dari situ akhirnya aku aku berani gitu, dan itu ngefek sampai aku pernah suatu hari sebelum aku nikah juga ini ditugasin ke luar kota yang itu lebih antah berantah lagi. Akhirnya aku berani sendirian. Dari situ sih aku selalu ingat omongan ayahku, pokoknya harus berani, nggak usah takut, wis pokoknya mantap aja, berdoa gitu. Berarti ketakutan terbesar itu kalau ditugasin keluar kota. Enggak juga sih, aku takut sendirian aja sih Takut Mas. sendiri ya. Terus bisa mengalahkan rasa takut itu karena teringat Iya, pesan karena ayah aku ya. ingat pesan ayahku bilang kayak gitu, dan memang role model aku kan memang ayah kan, jadi ya udah ayah kemana-mana mandiri sendiri, aku harus bisa kayak dia gitu. Oke, mungkin ada ucapan terima kasih buat ayah. Oke ayah, terima kasih, dan juga ibu ya terutama. Ya gitulah intinya, mengajarkan memang buat mandiri sih, lebih ke mandiri gitu. Harus mandiri ya. Ya. Wanita harus mandiri. Coba Ya, di belakang Mbak Pelangi mungkin sosok seorang ayah sudah Kita datang. sudah hadirkan. Iya, ayahnya Mbak Pelangi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ayo gimana dari Wonosobosan Bima Lokar Yusuf. Yusuf. Yusuf AN Ojo. Iya. Bisa jadi, bisa jadi. Nanti kita tayangkan di sini ya gambarnya. Gambarnya Mas Yusuf AN. Sopo nih? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Nggak tanya. Nggak tanya. Sama ini. Jangan lupa pakai masker. Kita udah swab ya. Kita sudah swab. Swab ya. Kita negatif semua alhamdulillah. Dan di sini sudah steril juga, Ya, cek suhu. kamarnya juga udah disterilisasi sebelum kita. Oke, kalau lihat kamar-kamarnya di sini, ini tipe apa Mbak Pelangi? deluxe. Sekalian aja ya bridgingnya bagus ya. Iya, Oh, ada apa Kamarnya aja? tipe deluxe room. Di kamar deluxe ini ada sofanya yang jelas, ada sofa, Ini ada ya. kursi malasnya di sana. Kalau mau lihat langsung ke sini aja Ada ya kan? televisi, Ada AC. TV, AC, dan juga kamar-kamar kita itu selalu didisinfektan sebelum Oke. dipakai orang, begitu. Terus ada room apa lagi? Kita punya macam-macam tipe sih kamar, ada smart room, terus superior, deluxe, terus ada junior suite, grand suite, royal suite, terus ada president suite, dan satu lagi nih yang unik yang nggak semua hotel punya, kita tuh punya family room. Family room. Iya, family room Itu tuh gimana itu? Itu tuh kayak bunk bed gitu loh Mas. Kalau mungkin Banyak ini ya? Banyak jadi yang tempat anaknya? tidur tingkat gitu. Terus itu ada yang isi 6, ada yang isi 12 gitu. Nah, itu cocok banget sih kalau misalnya Jarang buat ya di sini backpacker. Iya. Tapi semua room ada sandalnya ya? Ada dong. Dan boleh dibawa pulang ya. Iya, dibawa pulang. Saya seringnya bawa pulang sandal di sana. Kalau anduk dibalik ke. Nah iya, kalau anduknya Aduh, dibawa iya. pulang nanti kena cas. Iya. Kalau harus TV dicek AC ya. gimana? Nggak TV apa-apa. AC ya nggak apa-apa kalau kuat, jangan deng. Nggak boleh. Ini kalau yang nonton ada di Jakarta nih belum tahu tempatnya Hotel Davam di mana lokasinya? Di Jalan Dieng nomor 38 Wonosobo itu deket sama arah menuju ke Dieng. Oke, berarti kalau mau ke Dieng Nginepnya di melewati. Davam. Oh, nginepnya di Lewatin Davam, sini, di Davam iya. aja. Ada tagline-nya enggak sih? Ada tagline nggak? Enggak ada sih Mas. Hotel Davam Wonosobo, tralala. gitu kayak. Nggak, tapi Davam itu kan pasti ada artinya Mbak. Kira-kira apa sih Davam itu? D. Oke. D. D. cepat. Aduh. Ada ternyata loh. Doa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. A. A. Asas kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. B. Nggak ada. F. Formulasi tata kelola perusahaan yang baik. A. A lagi, amanah menjalankan pekerjaan secara jujur, profesional, dan sepenuh hati. M. M. Manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Luar biasa bacanya, sekali lagi apal ya, baca. Jangan-jangan soalnya. Hanifah tahu nih. H, yuk apa? Hanifah apa? H. Gak usah ya. Aku nggak. Gak usah ya. Hatiku cuma buat. Nggak jadi. Nanti ini apa sih? Oke, skip. Skip. Tetol. Kembali ke tema ya. Perempuan, Hari Perempuan nih. Hari Perempuan, apa yang sudah dilakukan dan pengen apa sih ke depannya ini masing-masing? Saya pengen dengerin harapan buat Hanifah dulu nih. Pengen sih, ya alhamdulillah sih bersyukurnya, maksudnya selama ini ibaratnya pengen punya program reguler di TV gitu. Alhamdulillah udah punya gitu. Tapi bungkus kan kemarin karena COVID ini. Jadi terus beberapa bulan akhirnya memutuskan untuk pulang kan karena ibu di rumah sendiri gitu. Nah mungkin kalau sekarang sih lebih ke gimana caranya bisa tetap aktif dan ibaratnya berkarya meskipun di
daerah Di gitu daerah. sih. Nah mungkin kan di sini nih alhamdulillah ketemu mas-mas yang sepertinya kreatif ya. Sepertinya. Kreatif ya. Jadi mungkin kita bisa membuat karya yang lebih baik Iya. dari Wonosobo, Continue from lagi Wonosobo ya. to Indonesia. Setuju. Mantap. Mbak Pelangi. Nah, ke depannya pengennya apa? Pengen jadi ibu yang baik aja sih. Sesimpel itu. Masya Allah. Oh, itu simple tapi sangat susah untuk. Ya. Masya Allah, jadi meskipun kayak ada aku jalan. jadi kayak aku materialistis banget ya, terus Mbak Anggi kayak Nggak kayak ya alhamdulillah sih emang bersyukur Ngaku. juga ya sama ya sampai sekarang gitu. Terus pengennya ke depan pengen jadi ibu yang baik, pengen jadi istri yang solehot. Maksudnya soleha maksud saya. Kenapa jadi Iso banyol ya. Tapi Kamu emang kalah, tiap perempuan itu punya mimpi yang sama. Jadi Iya. ibu yang baik, jadi Iya, istri yang betul. baik. Iya. Biar anak-anaknya juga Iya, nanti ikut baik. Nah, Kan mungkin nggak ini ada. pelajaran juga ya buat yang masih single kan. Mungkin kalau masih single masih mementingkan dirinya sendiri, kayak berusaha mencapai cita-cita. Nah, mungkin setelah berkeluarga, mungkin Mbak Anggi jadi kayak merelakan passionnya untuk keluarga gitu ya, Mbak ya. Oke, jadi Ini Mbak maksimalkan ya. Masa jadi MC juga nih? Enggak, Mbak. Ini lagi ngomong apa yang akan dia lakukan setelah besok nanti nikah. Iya. Ya, insya Allah. Iya kan? Amin. Dan sebelum itu pasti kan udah punya gambaran yang tercapai kan, cita-cita tertinggi sudah dicapai kan, baru nanti Masih menikah OTW ya kan. Menikah. Oh ya, ngomong-ngomong soal nikah, di Hotel Dafam ini juga ada paket-paket spesialnya. Coba Mbak Jelaskan. Pelangi. Kita lagi ada Iya, paket akad nikah karena kan lagi pandemi ya. Jadi kita jualnya yang akad nikah nih. Akad nikah, Akad nikah cuman berapa yuk? Hayo berapa? 10. No. 9, No. 8, No. 7. No. 6. Ya. Wah. 6.900.000 aja. Hampir 7 juta dong. Itu fasilitasnya apa aja? Dapat apa aja, Mbak? Untuk 50 orang. 50 orang undangan, Iya, 50 orang sekali ya. undangan, terus satu mempelai, iya, Dok. 2 saksi, 1 penghulu. Sekalian menyiapkan calonnya? Enggak. Calon bawa sendiri. Iya, bawa sendiri kalau kirain itu. sudah. Itu ada charge-nya nanti. Tak kira itu kita modal 6 juta. Itu udah Ya. termasuk calon ya? Oh iya harus. Belum, Kakak. Charge-nya 10 Enak juta. banget Itu ya. sekarang calonnya itu. 50 50 tamu undangan pers, ya, untuk betul. akad. Terus ada lagi nggak? Dapat apa aja? Dapatnya udah. Kayak room itu udah ya. Itu kalau yang Yang resepsi. resepsi. Ada lagi yang Akad ya cuma. ya, kalau yang resepsi ada tuh 15.500.000. 15.500.000. Untuk 100 pack dan untuk pandemi ini kita bagi jadi beberapa sesi tergantung nanti. Ya. Dapat yang voucher hotel. Iya, nanti kita dapat juga apa free test food untuk test food. 4 orang. Test drive. Iya, test drive-nya enggak, Mas. Terus Iki juga hapus ya? gratis apa menginap di kamar deluxe ini. Oke, gratis sandal juga ada. Ada sandalnya. Ada sandalnya. Tetap ya standar Iya. lovers. Iya. Standar. Takutnya ada yang nanya. Kecintaannya untuk sandal besar sekali. Iya, takutnya ada Kalau yang ruang nanya. deluxe kan nanti bisa buat podcast kayak kita juga. Iya. Malam pertama podcast. Oke. Oke, kalau Mbak Hani nih, saya penasaran. Ini Mbak Hani itu punya komunitas apa aja sih? Sampai kan sudah ke Jakarta, Jogja, wah punya teman-teman banyak banget nih. Bisa Liburannya aja diceritakan ke nggak? luar negeri ya. Iya, sebelum perbedaan sebelum jadi duta muslimah dan lain-lain sampai detik ini itu perkembangannya seperti apa sih untuk Kalau pertemanan? dulu mungkin aku nggak terlalu aktif ya kayak Mbak Angga. Mbak Angga dulu aktif banget di kampus. Dari SMP ya Mbak, Iya, Bu. SMP udah OSIS. Aku masih bodo amat gitu kan. Selamat ya. Terus kuliah Terus. pun nggak tertarik sama organisasi yang di dalam kampus. Jadi kayak aku tuh malah tertariknya organisasi luar kampus. Jadi aku ikut di Jogja tuh dulu awal-awal pakai hijab itu ikutan di Jabers Community Yogyakarta gitu. Nah mungkin kayak menambah temen karena baru awal pakai jilbab kan. Jadi kayak pengen nambah temen nih yang udah duluan pakai jilbab, kayak gimana sih mereka, ibaratnya panas nggak sih gitu gitulah intinya. Terus sama ikutan Perhumas Muda, karena kan aku jurusannya PR, Public Relation, jadi aku ikutnya Perhumas Muda Yogyakarta. Kalau Itu apa itu? Itu organisasi khusus mahasiswa PR se-Jogja gitu. Kalau itu ada di seluruh Indonesia Perhumas itu. Ada yang perhumasnya juga di Jakarta itu khusus apa sih kayak asosiasi buat PR profesional gitu. Nah jadi Perhumas Muda ini kayak
apa sih anaknya. Masih pelajar juga masih boleh. Kalau yang itu yang profesional. Ya sudah. Kalau yang perhumas itu yang profesional gitu. Terus ada lagi? Setelah itu sih baru waktu Putri Muslimah Indonesia kita pasti kan ada tuh alumni Putri Muslimah Indonesia gitu. Setelah itu ada lagi ikutan Putri Muslimah Asia, ada lagi Putri Muslimah Asia. Makin banyak ini teman baru juga ya jadi dari kayak, luar daerah ya. Waktu Putri Muslimah Indonesia punya teman dari luar daerah kan, terus Putri Muslimah Asia punya teman dari luar negeri kayak gitu. Jadi kayak ya nambah-nambah pengetahuan lah. Nanti ada lagi antar multiverse ya. Iya, dari Neptunus ya. Dari Mars. Oke. Dari Mars. Ada lagi mungkin Hanifah? Dari WandaVision. Cukup. Itu mungkin sama karena kayak kemarin aku programnya kan kebetulan programnya religi kan di Trans 7. Nah itu kayak ada ustadz-ustadznya gitu kan. Jadi kayak ada ya mungkin kayak apa sih buat grup buat diskusi gitulah ada gitu. Kajian ya. Kajian. Bukan gajian sih kayak perkumpulan. lebih kalau setiap trip kan ganti ustadz jadi ada grupnya gitu ya sekalian tanya-tanya juga sih kayak aku kan juga masih belajar lah ibaratnya masih nol banget lah kalau dalam hal agama kayak gitu. Nah ketika dapat programnya religi terus sering trip keluar kota kayak gitu kan jadi otomatis sering bareng jadi kayak sering tanya-tanya kenapa sih ini begini, kenapa nggak boleh, kenapa begitu. Iya ya. Jadi Karena banyak. juga sudah jadi duta juga itu muslimah kayak membawa nama besar juga ya. Akhirnya kita harus tetap belajar terus ya. Iya bener. Sampai kapanpun. Nah ini nanti relate ke Mbak Pelangi nih. Jadi karena ada banyak komunitas yang pengen arisan atau apa gitu. Boleh Bisa banget. ya, bisa tuh. Aduh, Iya kan pinter bener banget sih. ya. Iya bener. Luar Nah, kalau punya biasa. komunitas nih nanti tanya Iya. Mbak Bisa Pelangi. kalau mau arisan di sini bisa. Itu bisa dijelaskan Mbak Pelangi. Oke, kita juga punya paket arisan nih. Paket arisan, oke apa aja Mbak Pelangi? Paket arisan, paket ulang tahun juga ada gitu. Jadi ngundang teman-teman bisa ya di Ya sini. bisa banget. Apa mau cooking class juga bisa. Cooking class. Wah, Ya. apa itu cooking Apa class? itu cooking class? Kelas memasak ya? Iya, kelas masak. Kemarin biasanya kalau cooking class memang anak-anak tapi untuk dewasa Bisa ya? bisalah kita adain. Itu Nanti ngundang master chef itu enggak sih? Enggak sih, kita sama eksekutif Master chef. Chef. Dari master chef. Mungkin yang sebelum nikah ya Mbak ikut Ya. cooking class dulu Bisa, biar pinter ya. gitu kan. Terus Ini Pak pinter loh. Habis nikah malah habis nikah malah grab. iya, boros. Malah mau. Iklan. Grab, kamu bilangnya tadi grab kan? Grab. Bukan grab. Bukan grab. Terus apa lagi? Ada cooking class. Ya, terus arisan itu sih biasanya. Arisan itu gimana? Ya, Syarat-syaratnya gimana? nggak ada syarat sih, tinggal kesini aja Ikut gitu. arisan gitu? Minimal Iya, berapa orang? minimal tuh 20 orang, pas 10 orang juga bisa. Berapaan? 69.000. 69.000. Ya. Kenapa nggak 70.000 sekalian sih Mbak? Atau biaya admin 1.000 padahal Iya. kali aja ya. Ya kan itu emang sudah dipikirkan. Iya, Harganya betul. seperti itu. Sudah That's right. direng-reng. Iya. Oh ya kita juga ada pertanyaan juga. Menurut Mbak Hani ini ya yang sudah melalang buana dan juga banyak orang kenal. Ini teman-teman dari Wonosobo Zone itu pengen collab sebetulnya sama Mbak Hani mungkin di bidang tarik suara atau apa. Boleh nggak sih Mbak? Oh boleh banget. Masya Allah terharu dia ada yang mengapresiasi suara aku. Bisa nyanyi ya? Bisa berarti ya? mungkin Saya belum pernah denger. spoiler lah nyanyinya kan religi tadi ya. Gitu aja dulu. Kayak yang sebelah itu. Satu bait ya? Jangan nanti aku dihujat kalau kayak yang sebelah. Satu bait boleh? Satu bait boleh nggak? Nanti bisa diedit kok sama Mas. Oh iya boleh. Ya satu bait ya. Oke satu bait. Kita dengerin Tom. Dipersiapkan dulu. Lagu apa di? Lagunya kayak pop semua. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa Mbak? Kebetulan teman saya yang suka ini suara itu tuh lagi ini konsen sama lagu-lagu Korea juga. Jadi nanti pas banget dieditin Oh, bisa, suaranya gitu. Itu nyambung sama podcast episode pertama kita ya. Nah, Jangan-jangan nih collab sama yang episode pertama gimana? Sama Mr. Lee. Mr. Lee. Gimana Mbak? Ayo Mbak. Gimana nyanyi apa nggak tahu. Atau kita tahan dulu nanti next Next. episode. Iya benar. Ya, khusus buat Challenge. nyanyi ya. Ya, Oke, tunggu, dari Wonosobo. Tetap tunggu di Wonosobo Zone gitu dulu Wonosobo dong. Zone ada pertanyaan juga nggak Mas April? Kapan Mbak Hanifah mengakhiri masalah jangan? Kapan Mbak Hanifah mengakhiri masa lajangnya? Dari siapa itu? Jangan-jangan dari admin nih. Itu yang jawab Mas Tata. Ayo Mas Tata. Kapan nih mau Monggo Mas Tata dulu. mengakhiri masa lajangnya Mbak Hanifah nih? Bisa Loh. dijawab nggak? Aku mewakili Mbak Hanifah ya sebagai manajernya aku ngomong.
kan katanya pamali ya kalau belum pasti terus Iya, kita betul. share ke publik, apalagi kan dia public figure, nggak enak juga ya kan, nanti malah Enggak sih, lebih ke malu kalau udah share terus gak jadi. kayak sopo ya, kayak kowe ta tong wis cerita-cerita nyetak ning- undangan gawe taruh jebule Rasito. Rasito ditikung. ditikung goro-gorone ngombe wedangi mertuane yo receh Apa dulu nih dari Al-Habsi. Al-Habsi kepil Kepil. woi kepil Halo Kak Al-Habsi. Kak Al-Habsi. Kak Al-Habsi dari kepil yang ngendi kowe gading kerja gading suko Tegal Got mungkin? Bukan. Tegal Brot nah Emang asli Tegal Brot ya, Mas? Tegal Got. Tegal Tegal Brot Kot itu nama tempat. Nama tempat. Desa. Oke, oke, oke. Tegal Brot oke. nah Oke. mana lagi yang mau disalami Itu pasti saking ramenya jadi tenggelam. Iya. Iya ya. Jalan Ketek dan Perbatasan Borjo yang nanti kita pasti ke depan akan podcast sama pihak terkait ya. Biar ya Oke. mungkin dari Dishub atau PU PR untuk ya beberapa jalan yang mungkin rusak-rusak di perbatasan di daerah-daerah terluar di Kabupaten Wonosobo. Tunggu saja tetap di Angkring Zone Wonosobo Zone. Tralala Trilili. Halo Jelamprang. Jelamprang Tralis po, Jelamprang ngendi kuwi? Po Jalan Pang Leksono. Ruangan ya di Sawangan. Sikidang, Sikidang. Sawangan. Mana Ayo lagi? main ke Hotel Davam. Ayo Ayo main main ke Hotel ke Hotel Davam, Mas. Di sini banyak banget menu-menunya ya, Mbak ya. Iya, banyak. Mayo maring Davam. Kalau yang tahu mesti ketawa. Oh ya, kita juga lagi ada ini nih promo delivery order. Jadi kamarnya diantar atau Kamarnya diantar atau gimana? oh, hotel kan sambil minumnya ini. Sambil minumnya nggak apa-apa. Panitianya ayo. mana ini? Yang minum siapa ini? Ini satu terus berempat. Iya. Diambil langsung dari mata air Davam. Rasa jeruk ya. Rasa Itu jeruk orange kan orange, tutupnya. iya. Ada ini apa delivery food 35.000 aja, ada Indonesian food sama continental food. Area mana itu? Areanya 5 km maksimal, Mas. Gitu. 2 kilometer jauh Dari loh. sini. Nah, Tegal Got ya, Dan Tegal. minimal 5 pemesanan kalau mau dianterin begitu. Wow, sangat inovatif Boleh ya. kalau misalnya pengen nanti WA aja di 0821 0821 2292 2292 8585. 8585 nanti di sini Iya. ada kok. Ya, ada tulisan di atas. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel Wonosobo Zone, subscribe sebelah sini ya. Iya. Sama tekan loncengnya, jangan lupa. Iya. Nanti ada giveaway lo ya. Terus apa lagi sih yang ada di Davam ini? Saya penasaran. Saya nyaman banget di sini loh. Ini mandi bola ada katanya. Nanti diadain ya, Mas Oh, ya. diadain. Khusus buat Mas Tatak aja Oke, nih kita spesial. Tapi tadi kan Mbak Anggi bilang ada yoga ya Mbak ya. Berarti bisa olahraga di sini. Kemarin gitu sih ya. kita yoga itu cuma Sama buat siapa ini datang doang. ke sini yoga? Yoga itu senam mirip-mirip relaksasi itu loh. Berarti kayak mereka mungkin kalau mau yang sewa tempat buat olahraga di sini juga bisa Iya gitu bisa ya, Mbak, banget, ya? bisa kan waktu itu juga kita pernah ada yang sewa ruangan untuk zumba juga bisa sih. Pokoknya Tapi kita mungkin baru kali ini ya Mbak sewa ruangan buat podcast. oh iya benar ya. Iya benar. Boleh loh, bisa loh. Bisa. Ada paket podcast juga nggak? Ada. Paket nge-vlog mungkin nih para Paket vlogger-vlogger nge-vlog, yang iya. mau Iya, kalau review misalnya kamar. betul, boleh banget langsung Ya, ke sini di Sendal aja. Hotel. Kita Mungkin, punya meeting room juga, Mas Tongat. Betul, ada meeting room? Ada dong. Bikin acara di sini bisa ya berarti ya? Bisa banget. Kapasitas meeting room? Kapasitasnya kita sekarang ada yang kecil tuh cuman 10 orang ada, terus juga ada lagi private. yang kapasitasnya 50 orang, ada yang untuk 100 orang, dan nanti kita punya Dieng Ballroom juga itu bisa sampai 1000 orang. Wow. Alun-alun itu namanya ya. Anul-anul. Alun-alun Hotel Davam namanya nanti Ini ya. udah memang belum sepenuhnya jadi, masih 80% lah. Dengar-dengar ada kafenya juga di sini ya. Ada U Cafe. Jadi kalau misalnya pengen nongkrong, bingung mau kemana, kesini aja nggak apa-apa. Bisa. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Pelangi untuk yang Oh ya, ini tanya saling nanya. Oh, saling nanya mereka nggak apa-apa, terus kita ngobrol aja. apa ya nih? Oh, mungkin ini aja sih ceritain apa pengalaman kamu mungkin pas di Putri Muslimah Asia. Pertama dari keluar rumah jauh ke bandara. Mungkin Takut naik pesawat kayak apa tadi. di sana ketemu orang yang aneh-aneh mungkin Terus melangkah apa kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan terus. Oh penilaian. enggak, nih ya mungkin karena aku juga anaknya nggak pedean sebenarnya kayak ketika ikut di Putri Muslim Asia juga mikirnya alah nggak mungkin lah gitu karena dipikirnya kalau Asia pasti yang tinggi-tinggi, yang cakep-cakep gitu. Ibaratnya kayak ngaca aja kayak ya ampun aku jauh banget deh pasti dari mereka gitu kan. Pas sampai sana ketemu sama yang dari Turki. Wow. Sumpah aku cewek aja ibaratnya bilang,
wah cantik banget gitu semua. Cantik Apalagi banget. kita ya. Nah, Iya apalagi ya. yang cowok ya, cewek aja Meleleh. sampai bilang cantik banget. Kalau cewek sampai bilang cewek yang lain cantik tuh pasti beneran cantik. Kalau cowok kan biasanya gimmick ya Iya, nggak iya, iya. nggak cantik biasa aja juga pasti oh iya cantik kok cantik. Ya, masa Ngelegani aku lihat ya. cowok terus aku bilang, itu ganteng banget. Waduh. Ini lagi ngetren sekarang ya begitu. waktu Putri Muslimah Asia, waktu penjurian aku nyanyi juga. Oh, Karena gimana? Oh iya, tadi kan dia belum jadi nyanyi ya. Tapi aku nggak Tadi dia belum jadi nyanyi. Nyanyinya apa ini? Kan di depan juri berani, masa di Maksudnya, depan kita nggak berani? Enggak, maksudnya ketika kepepet tuh pasti jadi bisa gitu loh. Udah kita pepet aja toh. Intinya do re mi. Nyanyinya gambus apa enggak sih? Kenangan yang nggak bisa dilupakan waktu itu apa? Ya itu kayak Kenangan maksudnya itu. aku tuh banyak temenku ibaratnya yang ya aku kenal gitu terus kayak B aja sebenarnya tapi mereka pede banget dengan yang nyanyi gitu. Terus kalau aku kan ibaratnya minder mungkin karena itu salah satu efek orang daerah deh menurutku. Iya, Kayak iya, sebenarnya kita Belum bisa udah insinyur dulu. tapi ya. kita insecure mas, mohon Insecure, maaf yes, yes. ya. Tapi kita udah insecure Udah minder dulu sendiri gitu. Nah, ya. sedangkan tuh kayak aku lihat mereka tuh yang B aja sebenarnya biasa aja gitu tapi mereka PD-nya luar biasa gitu loh. Tapi emang ya sih. Sombong. Enggak loh, mereka Enggak, PD-nya enggak. luar biasa, tapi kita nggak pede gitu loh Iya, maksudnya. harusnya kita push ya. Iya. Kepedeannya Harusnya ya. nanti Hotel Dava Wonosobo bikin kelas untuk PD. Oh gitu ya. Biar Oke, orang-orang oke, Wonosobo oke, oke. Dan mungkin tuh kalau orang daerah tuh menurutku atau karena orang Jawa ya mbak ya, Iya. ngalahan gitu loh. Nanti Iya. kayak nggak enakan Iya, gitu. betul, betul, betul. Ibaratnya mau di ubres, mau Betul, gelut. betul, Ngasor. betul. ngasor kayak apa sih? Ngasor. Oke, kembali ke tema perempuan ya. Iya betul. Oke. Mungkin nih gantian kita yang tanya. Ada yang ada yang tanya. Oh, tanya. ada yang tadi Wonosobo Zong. Tantangan terberat berkarir di Wonosobo. Ini sebagai perempuan ya. Perempuan. Tantangan terberat berkarir di Wonosobo. Mungkin dari Sebagai Mbak perempuan. Pelangi dulu sebagai perempuan. Laki aja susah kali perempuan. Kalau Tantangan terberat saya tantangan ulangi. terberat susah cari yang sesuai sama passion itu aja sih. Iya bener. Iya. Ke kreatifnya ini. Iya, iya. Industri terus kreatif, ya. Industri kreatifnya ya. Kalau Mbak Hani gimana pendapatnya? Kan sudah berapa bulan terakhir tinggal di Wonosobo gitu. Gimana sih lihatnya Wonosobo itu? Lumayan sih sebenarnya di Wonosobo tuh banyak talentnya mungkin tapi kurang apresiasinya sih ya. Jadi kayak sayang aja sih gitu. Tapi sebenarnya emang kalau dilihat tuh memang banyak yang kreatif sih. Cuman mungkin wadahnya atau gimana ya Mas ya? Mungkin nih Wonosobo Zone nih mengadakan apa? Wonosobo Zone mencari bakat, yeay. Ya, bisa tuh, bisa tuh. Yeay, yang penting good looking. Garing nggak masalah. Yang penting good looking dong. Atau Tidak. look musik mencari penyanyi gitu. Yang penting good looking. Yang penting good looking Iya. ya. Suara nomor sekian. Nanti bisa Kan diakal. bisa Sama diakalin ya. kayak menjalin hubungan itu yang penting nomor 1 nyaman, jenis kelamin nomor sekian. Itu Tata. Itu Tata sekali. Mungkin Mbak Pelangi mau nanya apa tadi? Oh iya, kita mau nanya ke host. Ke host. Boleh, boleh. Ini masih tema perempuan ya. Masih iya, perempuan. Iya kan? Gimana sih menurut kalian perempuan masa kini tuh harus yang seperti apa gitu? Dari Mas Tongat mungkin. Oke. Oke. Saya tidak siap sebenarnya menjawab ini. Ya udah Mas Tatak dulu biar beliau berpikir dulu. Perempuan masa kini. Iya. Menurut saya sih perempuan masa kini karena kesempatan itu sudah terbuka lebar antara perempuan dan laki-laki sudah nggak ada dikotomi lagi. Menurutku waktunya perempuan untuk tampil di depan sih. Jadi intinya kesempatan sudah terbuka lebar, kita nggak mungkin sebagai kaum pria menganggap wanita itu sebagai kompetitor, Iya, saingan, betul. nggak, justru itu sebagai motivasi kita untuk benar-benar kembali mengupgrade diri agar kita bisa berjalan beriringan bersama. Betul. Sip. Mantap. Dari Mas Tongat. Kalau saya khususnya wanita nih ya, untuk pendidikan perempuan masa kini itu harus punya celah ini kreativitas. Oke, betul. Ketika dari sekolah formal nggak memungkinkan, masih banyak ada kursus-kursusan, komunitas juga banyak. Ada komunitas tadi ada hijaber apa itu muslimah, terus pecinta binatang apa misalnya itu ikut komunitas. Nah itu nanti akan membentuk karakter yang hebat, jadi perempuan yang hebat masa kini. Berarti nanti kalau misalnya mau les videografer bisa sama Mas Tongat ya? Insya Allah bisa, seadanya dulu tapi ya. Aku les ya Mas ya, kalau Bisa. gitu ya, baiklah. Gratis. Dari Hotel Davam itu apa sih yang pengen disampaikan ini? Untuk perempuan dimanapun berada, khususnya di Wonosobo, ayo
harus berani, harus punya wawasan luas, terus harus kreatif, ya kan. Pokoknya nggak usah dengerin omongan orang lain. Intinya jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Karena kan sebagai perempuan ya nggak munafik kalau kadang kita kerja tuh ada orang yang mikir, ya ampun kan kamu udah nikah, anaknya gimana gitu-gitu kan. Jangan saling menyudutkan seperti itu gitulah. Ya kan? Punya Mungkin porsi kalau yang belum nikah it's okay, belum ngerasain, tapi nanti kalau sudah menikah akan merasakan. Dan jangan saling menyudutkan gitulah. Kita sebagai perempuan sama perempuan harus saling menguatkan gitu. Wah. Oke. Suara dari seorang PR Hotel Dava Wonosobo. Ya, oke, kalau pesan dari Mbak Hani. Pesannya jadi diri sendiri aja dan Yourself. jangan patah semangat. Pokoknya everything happen for a reason gitu. Wah. Apa itu artinya ya? Nggak bisa bahasa Inggris. Apapun yang terjadi ibaratnya mau itu baik mau itu buruk pasti itu ada hikmahnya gitu. Yang ibaratnya kita aku harusnya bisa ke sana gitu, ternyata kok aku kesini ya gitu. Wah ternyata kalau ke sana wah tiba-tiba ada bencana di sana, berarti kita masih selamat loh, kita masih diselamatkan karena kita masih di sini gitu. Jadi pokoknya melihat apapun itu harus dari sudut pandang yang luas, jangan dari mata kita sendiri gitu. Kalau dari laki-laki mungkin gimana? Pesan-pesan dari saya ya. Buat wanita khususnya di dunia ya, nggak hanya di Wonosobo, dimanapun. Kita ingat bahwa kita itu punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, diberikan nyawa yang sama oleh Tuhan, kelengkapan itu maksimalkan dan jangan sampai melukai sesama manusia. Oke. Kuncinya situ. Meluk jangan sampai. Pesannya itu. Pesan terakhir. Nasi goreng. Ya untuk para wanita khususnya di Indonesia dan seluruh dunia, tonton terus podcast Angkring Zone. Tralala Trili. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye bye. Assalamualaikum. This podcast episode is in collaboration with Hotel Dava Wonosobo.